Selamat malam. Di video sharing kali ini saya mungkin akan berbagi pengalaman ya tentang penggunaan paket backup dari BRT ukuran 68 mili. Kalau dihitung cc sih 177 ya di FVV atau gesek ya. Ini karena PNP untuk FVV atau gesek. Saya melakukan backup ini sebenarnya dulu tuh gini. Sebenarnya saya tuh dulu anti backup, selalu pengen memaksimalkan apa yang standar ada. Tapi saya sudah nyoba memaksimalkan untuk FVFI, baik mulai noken pakai GSX, in out pakai GSX, terus TB tetap standar, ECU dulu udah pakai eraser ya, ECU pakai eraser, tapi belum sampai pakai AF, DG atau sportnya saya dulu belum pakai. Coil aja saya pakai masih yang seri pertama dulu dan nologi ya. Saya udah coba beberapa kali maksimalkan ya, udah maksimalnya segitu aja ya. Dengan hasil yang segitu terus saya mencoba dengan backup untuk menambah tenaganya. Dari beberapa backup yang saya lakukan ya, saya mempertimbangkan salah satunya backup itu cc nya dan kompresi. Ini yang saya pesan, ini yang 11,7. Sebenarnya ada yang 12,0, tetapi saya tidak ambil yang 12,0 karena ini niat saya buat harian. CC udah naik, kompresi saya tidak berani tinggi-tinggi karena akan resiko knocking. Apalagi nanti kalau main timing pengapian, timing maju, itu kan resiko knocking semakin tinggi karena harus diimbangi dengan bahan bakar yang lebih berkualitas lagi. Karena saya acuannya bahan bakar pertama turbo sama pertama aja ya, jadi saya cukup pakai ambil kompresi 11,7. Juga resiko dari kompresi yang terlalu tinggi 12,0 itu resikonya adalah kadang putaran atas itu cenderung stagnan. Memang sih RPM cepat naik, tapi dia resiko stagnan. Kalau kompresi rendah, dia biasanya memang RPM tidak terlalu cepat naik, tetapi dia untuk putaran atas dia cenderung jalan lebih berasa lebih berisi, tidak stagnan. Itu pengalaman saya yang pernah saya alami dulu ketika backup, bukan di FVV, di motor lain ya, di zaman Vixen saya dulu atau di motor karbu saya zaman Yamaha Vega dulu. Itu kayak gitu. Makanya kalau dari dulu backup saya selalu di bawah 12. Memang saya pernah pakai pistonnya GSX 125, pakai burung standar, langsung tanam seharusnya GSX 125 yang dum, enak, tapi atasnya resikonya agak stagnan dibanding pakai share standar yang cenderung flat. Memang RPM nya cepat naik, itu sih ya. Kalau sisi plus minusnya, plusnya jelas tenaga naik sangat terasa karena di jalan kadang ketemu motor yang kadang banter, ketemu motor banter, kadang kita pengen nyoba, kita masih bisa ngikutin atau kadang kita masih di depannya. Walaupun kadang sama-sama backup ya. Itu saya pernah ngalami begitu. Ya sampai detik ini masih bisalah jamanin dengan motor-motor kayak gitu. Nah, terus karena ini sering buat harian, buat ke kantor, rumah, Karanganyar kadang ke rumah Sragen, ke kantor ke Solo, ke rumah Karanganyar kadang ke Sragen, paling itu aja. Kalau dulu motor ini sering buat PP sampai Kudus juga, karena sekarang saya udah nggak di Kudus lagi, jadi motor udah nggak buat PP. Tapi sebenarnya saya pengen nyoba dengan spek kayak gini, buat PP ke Kudus kayak apa rasanya. Saya pengen tahu. Kalau dari boros enggak, menurut saya relatif, karena ini pakai dengan tangki kapasitas 4 liter ya, Pertamax turbo full to full itu masih dapat 109,7. Full to full ya, pakai Pertamax turbo masih dapat 109,7 ya. Dengan backup ini ada beberapa hal yang saya sesuaikan ya. Salah satunya adalah injektor, part pendukung lainnya ya. Injektor saya kenapa pakai injektornya Ninja Mono, karena saya lebih percaya injektor dari motor ori daripada yang racing-racingan, karena saya tidak begitu percaya dengan injektor yang racing. Kadang tidak sesuai harapan, ngomongnya flow rate-nya sekian tapi tidak sesuai harapan. Kalau dari bawaan motor asli itu kan sudah pasti dari pabrikan
motor ya, kan gitu, lebih pabrikan motornya yang memang ditunjuk, jadi lebih terjamin lah hasilnya. Itu yang saya rasakan. Dan beberapa part pendukung dari bore up lainnya, salah satunya ECU eraser, wideband dari AF2 eraser, panel AFR dari DG1 eraser, Sporty panel sensor-sensor dari eraser ya. Kalau coil sementara saya yang Max Power yang kedua. Kalau coil saya dulu pakai yang Power Max 1 sama Nologi. Kalau Nologi sementara saya lepas karena sudah tahu hasilnya pakai Nologi kayak apa. Belum terkalahkan dia saat ini untuk kualitas pengapiannya. Terus box filter saya masih pakai ori boxnya. Filter saya pakai KNN. Ini asli buat memang untuk EV ya, bikinan asli US. Kemarin kan pakai UMA, sekarang saya balik lagi pakai KNN. Terus TB saya pakai 34 mili dari BRT. Noken BRT T2. Per klep sama klep saya standar, tidak ganti atau ganjel sama sekali. Terus head tidak saya porting polish sama sekali, standar. Memang apa power gak nahan? Iya pasti nahan. Power memang kesannya nahan di beberapa RPM tertentu, dibuka cepet itu nahan. Bisa jadi juga ini faktor yang bisa menjadikan salah satu masih irit. Coba kalau saya porting polish mungkin dia akan beda. Tapi power jauh mungkin akan lebih keluar lagi ya. Busi saya standar. Radiator pakai Bipro untuk menjaga kestabilan panas ya. Ini air radiator pakai Master aja. Terus ini oli saya pakai Eneos, sebelumnya mobil diesel MX. Saya pakai bore up ini kurang lebih sudah saya uji 2500 kilo, sudah sampai ganti oli yang pertama. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada gejala apapun, baik ngelitik, suara kasar, atau air radiator masuk ke ruang bakar atau campur oli. Sampai siluet terpan pun saya masih standar ya. Kopling, per kopling saya pakai Koizumi. Plat kopling saya pakai 4S1M, platnya saya standar, kampasnya pakai 4S1M. Ya sampai ini sudah saya uji 2500 kilo. Terus ya dengan knalpot ini kenapa saya standar, leher depan BRT, leher tengah ini bikinan MCC Solo ya. Terus ini apa? Silencer saya pakai knalpotnya Vixion Ori, tidak saya bedah, di video saya sebelumnya ada. Alhamdulillah sampai detik ini bore up ini masih aman, karena memang itu tadi yang saya perhatikan, kompresi tidak tinggi, karena ini juga buat harian, apalagi RPM dari ECU erasernya yang aslinya 13.000 saya potong jadi 12.500, saya potong 500 biar lebih aman. Saya tidak terlalu ngoyo-woro atau kayak orang Jawa bilang itu ngoyo-woro atau ngongso atau memaksa, sesuai kebutuhan saja sih. Toh ini buat harian juga bukan buat balapan atau drag. Ya cukup buat harian touring aja sih paling ya. Belakang rantai belakang gear pakai 40 ya. Gear depan standar. Makanya saya tidak terlalu memaksa untuk yang apa semuanya harus serba gede, serba racing. Nggak harus begitu. Karena ini memang saya niatnya bore up tapi untuk standar. Head aja standar, tidak saya porting polish. Itu memang sih power nahan, tapi saya enggak apa-apa, saya tahu rasanya, setidaknya kan sudah tahu. Juga power nahan penyebabnya dari mana. Begitu. Untuk mamanya plus minusnya ya. Kalau dari pemakaian dari BBM menurut saya apalagi dengan injektor Ninja Mono, ECU Racing, terus bore up menurut saya masih relatif irit ya, karena kan masih full to full pertama turbo dengan 4 liter, harga lama loh ya, bukan harga sekarang. Kalau harga sekarang kan udah naik lagi per hari ini pertama turbo. Kalau pertama kan masih ya, harganya masih biasa. Kalau pertama turbo sekarang naik lagi ya, mungkin nanti saya akan nyoba pakai pertama lagi. Jadi itu masih ketembus 109,7 full to full ya. Masih tembus gitu ya, masih tergolong irit. Yang penting tergantung tangan kanan, kalau tangannya nggak sopan ya buka tutup gas terus ya sama aja, jadi boros. Begitu sih kalau pengalaman saya ya. Dan salah satu
saya pertimbangkan lagi juga memotong dari RPM-nya, karena saya memang buat harian touring, saya tidak terlalu memaksa ya. Beda kalau buat race atau buat drag itu beda, kompresi juga boleh pakai 12 ke atas silahkan, tapi kalau harian saya sarankan jangan sampai 12 ke atas, maksimal 12 atau 11,9, karena memang buat harian. Ini pengalaman saya begitu ya. Ini saya juga udah coba sampai 2.500 kilo, alhamdulillah tidak ada kendala apapun, semua normal-normal aja. Oke ya, itu pengalaman saya tentang penggunaan paket burp 68 mili dari BRT dengan beberapa part pendukungnya. Kenapa saya tidak pakai injektornya GSX lagi? Mamanya ada yang nanya begitu. Karena pakai injektornya GSX itu sudah tidak mampu untuk mengatasi burp segini. Dipaksa bisa, lama-lama injektornya yang kalah karena flow rate-nya atau kinerjanya itu sudah sampai 98%. Kasihan injektornya lama-lama mati. Makanya saya alternatif pakai injektornya si Ninja Mono. Kalau udah pernah sih saya coba dyno by Ecu itu ketemu 19, berapa 8 ya atau 0,5 di video saya sebelumnya ada. Kapan-kapan akan saya coba dyno ke mesin dyno yang ke memang orang yang memang untuk dyno, pengen tahu hasilnya nanti berapa aslinya, biar kita tahu. Itu ya yang perlu diperhatikan. Salah satunya tadi harus dipikirkan untuk apa, mau cc berapa, kompresi berapa. Dan ini stroke saya standar ya. Itulah mungkin pengalaman saya agar burp itu lebih awet, karena beberapa kasus burp terlalu ngoyo-woro, dipaksa yang serba gede-gede semua, yang ada mesin jebol, tidak memperhatikan settingan dari Ecu dan pendukung lainnya. Belum lagi memikirkan bahan bakar. Ada loh burp tapi memaksa pakai pertalite juga ada. Itu jadi ya bumerang itu. Makanya sebelum burp tolong diperhatikan untuk apa, hariankah atau balapankah, keperluannya apa, part pendukungnya bagaimana, kompresinya bagaimana, cc-nya berapa, itu yang perlu dipertimbangkan. Motor untuk harian atau balap itu yang perlu untuk perhatian juga perawatan oli air radiator. Kalau oli saya selama ini sih lebih percaya pakai olinya mobil daripada olinya motor, karena daya tahannya tetap beda gitu. Saya juga nggak maksa oli, tetap saya ganti tetap di 2000 kilo, 2500 sampai 2000 kilo. Walaupun olinya masih bagus, kalau untuk saya tetap saya ganti. Air radiator pun juga berkala untuk melakukan pengecekan dan penggantian. Ini air radiator aja saya pakai master. Radiator saya pakai Bipro yang gede ini, saya cuma pakai air radiatornya master. Tujuan saya apa? Biar suhu mesin lebih stabil. Bermain di sekitar 80 sampai 85, jarang sampai 90, jarang. Tujuannya biar stabil. Ya, untuk penambahan radiator yang gede ini. Alhamdulillah sampai sekarang juga tidak ada kendala. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti di kolom komentar, monggo. Itu ya sharing pengalaman saya tentang penggunaan burp 68 mili atau 177 cc untuk FVFI atau GSX 150 ya, dengan beberapa part pendukung yang saya gunakan ya. Itu untuk apa, modul energi sparknya yang untuk koilnya si eraser. Oke ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat tentang sharing pengalaman paket burp dari BRT. Terima kasih.